melaporkan pencemaran limbah dari pabrik pengolahan biji plastik di Desa Tambak Rejo. Dalam APBN 2020. Lokasi studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jembatan Karangpilang dan Pintu Air Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pada bagian hulu merupakan Jembatan Karangpilang, sedangkan pada bagian hilir adalah Pintu Air Jagir Wonokromo. Pemilihan dua lokasi tersebut ditinjau dari berita dan surat kabar mengenai kondisi existing yang buruk pada dua lokasi tersebut. Jembatan Karangpilang merupakan jembatan yang berada pada Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya dengan panjang 60 meter. Di Jembatan Karangpilang ini terdapat adanya tumpukan sedimentasi dan sampah di beberapa titik, khususnya di bagian tengah aliran Sungai Brantas. Jarak Jembatan Karangpilang dengan Pintu Air Jagir Wonokromo adalah sepanjang 8 km. Di sepanjang bantaran sungainya terdapat beberapa aktivitas kegiatan mulai dari rumah tangga hingga industri. Dengan adanya hal tersebut berakibat pada adanya sampah di beberapa titik di sepanjang alirannya. Di sisi lain, air Sungai Brantas merupakan bahan baku utama dari swasembada Surabaya untuk PDAM. Dari wawancara dengan pihak Perum Jasa Tirta I, kami mendapatkan informasi bahwasannya air di Sungai Brantas sendiri merupakan air sungai dengan tipe kelas air 2. Berikut merupakan lokasi kedua, yaitu Pintu Air Jagir yang memiliki 3 pintu. Di daerah inilah pihak Perum Jasa Tirta I meletakkan intake untuk pengambilan air baku PDAM. Di Pintu Air Jagir ini, sisa sampah yang terbawa oleh arus sungai kebanyakan menyangkut pada pintu air dan beberapa titik setelah terjunan pintu air. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, kami berinovasi dengan merancang Waterify sebagai suatu sistem monitoring kualitas air bersih berbasis Internet of Things yang diintegrasikan dengan Node MCU ESP2866 guna mendukung SDGs 2030.6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Alat ini didesain menggunakan 4 sensor sebagai parameter dari kualitas air, yaitu sensor DS18B20 sebagai pendeteksi suhu, turbidity sensor sebagai pendeteksi kekeruhan, sensor pH meter analog kit sebagai pendeteksi pH, dan sensor TDS sebagai pendeteksi kadar garam. Mekanisme kerja dari alat ini nantinya akan dibagi menjadi 2 skema, yaitu skema yang pertama pada studi kasus pertama yaitu di Jembatan Karangpilang, di mana alat tersebut akan diletakkan langsung di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di pinggir dari Jembatan Karangpilang. Mekanisme peletakan alat yang kedua yaitu pada pintu air jagir diletakkan pada bagian kolam tampung dekat dengan intake air Sungai Brantas untuk PDAM swasembada Kota Surabaya. Untuk cara kerja alat ini adalah terdapat sebuah media yang digunakan untuk meletakkan sensor-sensor tersebut. Media yang digunakan kemudian akan bersentuhan langsung dengan air sungai. Alat ini dapat dipantau secara jarak dekat melalui LCD dan secara jarak jauh melalui aplikasi Android. Berikut merupakan interface dari aplikasi penunjang alat Waterify. Aplikasi ini nantinya hanya akan bisa diakses oleh pihak-pihak terkait seperti pengelola sungai, PDAM, camat, dan kepala desa. Namun, tetap ada transparansi hasil pemantauan kepada masyarakat melalui layar monitor pada alat. Dalam aplikasi ini akan ditampilkan informasi secara detail terkait parameter-parameter dari kualitas air bersih di menu yang tersedia. Monitoring yang ditampilkan oleh alat Waterify tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi saat diketahui terjadi perubahan kualitas air, nantinya pihak-pihak tersebut dapat memeriksa penyebab kondisi yang terjadi di sepanjang aliran dan menindaklanjuti dengan memberikan tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.